Selain desain eksterior yang manis, Sandi juga mau nunjukin ini salah satu fitur unggulannya adalah kamera 360 atau kamera 360 yang ada di spion ini. Spion, jadi masing-masing spion di kanan dan kiri itu ada kameranya. Kemudian di depan, di bawah logo Suzuki ini juga kamera. Jadi ada 4 kamera di sini, masing-masing spion kanan kiri. Di depan tadi dan di belakang juga ada di pintu bagasi ini adalah kamera. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Sebelumnya saya ucapin banyak banget terima kasih buat para smart buyer yang telah memilih untuk menonton video Sandi kali ini. Kenapa Sandi bilang smart buyer? Karena Sandi yakin kalian yang memilih menonton video Sandi yang tertarik dengan mobil-mobil Suzuki itu adalah para smart buyer. Smart buyer yang tahu bahwa barang bagus itu nggak harus mahal, ya kan teman-teman? Nah, sama kayak di belakang Sandi ini ada Suzuki Baleno. Yang ini adalah Baleno Automatic NIK 2024, dimana dia tuh menyandang predikat sebagai mobil 1500 cc yang paling value for money. Nah, dengan harga di kisaran 250 jutaan itu teman-teman udah banyak dapat banyak banget kelebihan dibanding dengan kompetitornya. Maksudnya dengan uang 250 jutaan itu Sandi rasa teman-teman nggak akan nemuin mobil lain yang lebih komplit dibanding dengan Baleno ini. Komplitnya seperti apa sih Mas Sandi? Sebenarnya sudah banyak banget Sandi udah bahas ya di channel YouTube Sandi, dan di YouTube pun teman-teman sudah bisa cari tahu apa aja sih keunggulan Baleno dibanding dengan kompetitor. Apalagi dengan harganya yang 250 jutaan, dimana itu lebih murah sekitar 80 juta dibanding kompetitornya yang sedan hatchback 1500 cc 4 silinder ya. Baleno ini adalah yang paling worth it untuk dibeli. Ya udah kalau gitu gak usah lama-lama lagi. Sandi mau bahas apa sore kali ini? Langsung aja kita lanjut ke videonya. Pertama yang Sandi mau kasih lihat atau yang Sandi mau bahas tentu saja adalah desain eksteriornya. Desain eksterior Baleno ini adalah yang termanis ya teman-teman ya. Apalagi dengan harga 250 jutaan. Ini tuh serasa kayak kemurahan gitu. Karena dari desain yang Eropa Lux banget tuh. Kalau teman-teman perhatiin dari depan, karena ini agak susah Sandi ngambil gambarnya ya. Dari depan sekeren ini, menyamping. Samping juga keren, apalagi kalau udah dari belakang itu ya, walaupun ini sedikit kontroversial dalam artian beberapa orang juga ada yang nggak suka dengan desain Baleno kalau dari belakang, tapi menurut Sandi ini udah cakep banget. Nih kebetulan juga di dealer Sandi ini lagi ready Baleno all warna itu di angka hampir 20 unit. Nah buat teman-teman yang lagi nyari Baleno atau yang tertarik dengan Baleno, bisa hubungi Sandi sekarang juga, chat WhatsApp Sandi sekarang juga. Nomor Sandi ada 2 di deskripsi, yang salah satunya ada di layar itu di pojok kanan atas, bisa langsung WhatsApp. Mas, Baleno ready warna biru. Wah ini ada biru, abu-abu, nah sebelahnya abu-abu, hitam, nah ini ada warna hitam, putih ada juga di sini, terus merah marun. Nah kemarin ada di mana? Di depan, nggak masalah, di counter depan ya, ada merah marun juga ada. Maksudnya masih ada 5 warna untuk Baleno di dealer Sandi ini. Jangan sampai ketinggalan karena ini tuh NIK 2024 yang terakhir. Karena setelah pengiriman ini nanti akan masuk itu sudah NIK
2025, yang mana artinya harganya akan berubah. Nah, estimasi perubahan harga atau penambahan harga itu di angka 10 sampai 20 juta rupiah. Tergantung nanti OTR-nya naiknya berapa dan pengurangan diskonnya berapa. Pokoknya jangan sampai ketinggalan lah, mumpung unitnya masih ready, langsung aja chat WhatsApp Sandi sekarang juga. Selain desain eksterior yang manis, Sandi juga mau nunjukin ini salah satu fitur unggulannya adalah kamera 360 atau kamera 360 yang ada di spion ini. Jadi masing-masing spion di kanan dan kiri itu ada kameranya. Kemudian di depan, di bawah logo Suzuki ini juga kamera. Jadi ada 4 kamera di sini, masing-masing spion kanan kiri, di depan tadi, dan di belakang juga ada di pintu bagasi ini adalah kamera. Jadi Baleno ini punya 4 buah kamera yang disatukan menjadi satu tampilan di head unitnya nanti, yang biasa kita sebut dengan kamera 360 atau kamera 360 yang bisa memantau keadaan sekeliling mobil secara 360 derajat. Nah, untuk harga 250 jutaan itu sebenarnya susah banget kalau teman-teman mau nyari di kompetitor. Makanya Sandi sering bilang kalau Baleno ini tuh paling worth it, paling value for money. Itu baru salah satu fitur unggulannya. Belum lagi kalau kita masuk ke dalam, Sandi mau unjukin penampakan desain interiornya, mewah banget kan Baleno ini teman-teman. Dari samping kita udah disuguhin dengan pemandangan ini udah kulit-kulitan, armrest di door trim. Di sebelah ini juga kulit yang udah empuk banget. Kemudian ke papan power window ini minimalis saja sih, cuman ini sangat fungsional. Dan sini ada tombol retractable juga karena spionnya ini bisa retract dan auto folding. Nah, saat mobil ini dikunci, spion akan menutup secara otomatis atau melipat secara otomatis teman-teman ya. Nah, ini sekarang saya diunjukin. Untuk dashboard bagian kanan ini banyak banget tombol-tombol sih, Mas Andi agak bingung ya kayaknya ya. Enggak juga, karena itu simpel sebenarnya. Yang paling kanan ini adalah manual leveling untuk naik turunin lampu utamanya atau headlampnya. Jadi headlampnya itu bisa naik bisa turun sesuai dengan level yang kita mau. Ini levelnya ada level 0 sampai level 5, jadi ada 6 level tingkatan untuk lampu utamanya. Ke samping kiri ada tombol V, ini adalah untuk kamera 360 nya tadi. Jadi ketika teman-teman mau memanfaatkan keempat kamera yang ada di mobil ini, saat berjalan tinggal aja klik tombol view ini, nanti akan keluar di head unitnya yang udah besar itu 9 inch yang udah komplit juga dengan Apple CarPlay dan Android Auto. Pokoknya mantep banget, Baleno ini udah sangat-sangat komplit. Ditambah lagi ini sebelahnya ada traction control, kalau di Suzuki kita sebutnya ESP atau Electronic Stability Program, yaitu sistem elektronik yang mengatur traksi dari keempat roda. Jadi keempat roda ini diatur traksinya secara elektronik ya, agar tidak mudah selip. Nah, seperti di gambarnya ini kayak mobil selip ban gitu kan. Nah, si traction control atau ESP ini mengatur tadi traksinya biar nggak gampang selip gitu teman-teman. Terus ke atas ada tombol untuk HUD atau head up display, yang nanti sebuah kaca kecil muncul di depan setirnya ini. Jadi untuk tambahan dari instrumen cluster yang ada di sini, nanti ada tuh tampilan untuk kecepatan, untuk indikator bensin, dan ada RPM mode juga di head up displaynya. Selanjutnya Sandi mau unjukin ini kabin depannya ya, mewahnya kayak gini teman-teman. Dengan harga 250 juta sepertinya nggak ada ya kompetitor yang bisa lebih mewah dari Baleno ini. Apalagi aksennya ini aksen silver yang mengkilap berpadu dengan aksen biru yang doff atau matte. Nah, itu tuh serasi banget teman-teman. Nah, ditambah tadi mau kasih tahu kalau head unitnya ini tuh sudah 9 inch terbesar di kelasnya. Udah komplit banget, ada Apple CarPlay, Android Auto. Kemudian untuk AC juga udah digital dan ada mode auto climate control juga. Front defogger, rear defogger, mode kepala dan kaki, komplit banget si Baleno ini. Untuk transmisinya ya nggak lupa bahwa di Suzuki itu masih pakai transmisi otomatis yang konvensional teman-teman. Jadi anti CVT club. Jadi dengan gearbox yang masih konvensional itu bikin transmisinya itu kuat banget dan maintenance-nya irit, maksudnya dalam artian beda lah dengan CVT. Buat teman-teman yang udah pengalaman dengan transmisi AT CVT itu pasti ya kayak gitulah. Maksudnya saya ini nggak mau lebih banyak ntar kesannya menjelekkan transmisi CVT, tapi buat orang-orang yang udah membedakan atau udah ngerasain antara AT dengan CVT itu perbedaannya ada dan lebih oke di AT konvensional. Lanjut ke atas ada spion yang udah auto dimming. Jadi ini auto dimming fungsinya buat apa Mas Andi? Buat
meredupkan pantulan cahaya dari mobil belakang. Biasanya kalau malam-malam gitu kan di jalan tol yang panjang, gelap gitu, banyak kadang sering kita didim dari belakang gitu ya, mobil dari belakang. Nah, spion auto dimming ini bisa meredupkan pantulan ke mata teman-teman secara otomatis. Jadi anti silau-silau gitu ya dengan auto dimming ini. Kemudian untuk lampu kabinnya udah enak banget, diklik-klik ini aja. Lanjut ke sun visor, bagian penumpang ada lampu, bagian driver gimana Mas Andi? Oh, ada lampu juga dong, dua-duanya, jadi ada lampu nih. Jadi teman-teman pakai Baleno ini bisa sambil dandan ya di dalam mobil, apalagi buat emak-emak atau cewek-cewek yang ada acara. Sebelum keluar mobil bisa touch up dulu make upnya, aman kan? Setelah baris depan atau baris ke utama ya, baris pertama, kita lanjut ke baris kedua. Ini lega banget teman-teman nih. Kaki Sandi itu masih sisa space, lega banget nih. Tinggi Sandi itu 170, hampir 170 lah, 170 cm, tapi dengan masuk di dalam Baleno ini masih dapat space yang enak banget untuk kaki ya. Nah, ini Sandi tunjukin penampakan dari baris kedua. Mewahnya kayak gini tuh Baleno. Dan oh iya, si Baleno ini juga baik banget teman-teman. Dikasih AC double blower untuk penumpang belakangnya. Jadi ini ada 2 AC yang bisa diatur arah semburannya, dan ini pengaturan untuk kecepatan semburan. Di bawahnya juga ada 2 slot USB, yang satu USB Type A, yang satu Type C. Jadi buat yang chargernya C2C aman, di Baleno ini bisa ngecharge dengan kabel USB-nya. Nah, ini ada juga APAR atau alat pemadam api ringan. Ini udah standar Suzuki ya. Di semua mobil Suzuki sudah disediakan APAR, termasuk carry pickup pun ada. Jadi untuk pertolongan pertama itu aman banget si Baleno ini. Lanjut Sandi ke bagian belakang. Di belakang ini Sandi juga mau nunjukin kalau Baleno udah pakai rear defogger. Tadi Sandi udah bilang ya, di AC-nya itu ada pengaturan untuk rear defoggernya. Jadi anti embun untuk kaca belakangnya. Jadi pada saat kondisi malam hari biasanya dingin, AC di dalam dingin itu kan kadang berembun gitu ya. Nah, adanya rear defogger ini bisa bikin kaca jernih lagi, jadi anti embun gitu. Lanjut, Sandi mau nunjukin kapasitas bagasinya yang walaupun mobilnya ini tuh tidak sampai 4 meter, tapi bagasinya tuh lega banget teman-teman. Ini bisa muat koper berapa banyak ya? Bisa sekitar 3-4 koper besar bisa masuk ini, kita jejel-jejelin aja gitu. Tapi sayangnya memang ini bagasi yang dalam seperti ini tuh, jadi kita butuh effort lebih untuk ngangkat atau naruh barang yang agak berat di bagasinya ini. Dan space tray ini bisa dilepas ya, bisa dilepas kalau tergantung kebutuhan. Mau dilepas ditaruh di rumah bisa, mau dipasang difungsikan sebagai tatakan gini juga bisa buat naruh-naruh barang-barang gitu ya, sesuai dengan kebutuhan teman-teman maunya seperti apa. Ya, itu tadi teman-teman sekilas tentang Suzuki Baleno transmisi otomatis NIK 2024 yang harganya, sekali lagi Sandi ulangi ya, harganya itu di angka Rp253.100.000 harga netnya ya untuk bulan ini, bulan Maret, awal Maret ini di 253.100.000 sebelum stoknya semakin menipis. Karena tidak menutup kemungkinan ketika stok semakin menipis nanti harganya bisa naik ya teman-teman. Karena kalau kita nungguin NIK 2025 nanti selisihnya udah lumayan banyak tuh. Sandi pasti di atas 10 juta rupiah dengan mobil yang sama. Karena belum ada info untuk adanya major update atau update yang besar gitu ya untuk Baleno. Termasuk di tipe-tipe lainnya ya, mobil-mobil Suzuki lainnya itu belum ada info untuk major update-nya. Jadi segera dimanfaatkan aja untuk pembelian NIK 2024 aja, karena belum ada kenaikan harga. Itu tadi yang paling penting, harga masih sama dengan 2024. Yaudah kalau gitu Sandi ucapin banyak banget terima kasih buat teman-teman yang udah support channel Sandi nih, udah like, udah share, udah komen, udah subscribe. Sandi ucapin banyak banget terima kasih. Dan yang belum juga, yang belum like, belum komen, belum share, belum subscribe, tapi selalu nonton updatean video-video dari Sandi ucapin juga banyak banget terima kasih. Kalau gitu Sandi pamit undur diri karena sebentar lagi mau hujan ya. Nih Sandi kasih lihat anginnya udah mulai kenceng di belakang. Lalu Sandi ucapin wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.